Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan cara melakukan perubahan data pada sister PT atau sister perguruan tinggi .kemdikbud.go.id. Mohon izin Bu Yunani untuk menampilkan tampilan data pribadi Ibu untuk memberikan contoh cara perubahan data yang ada di sister. Yang pertama, apabila ingin melakukan perubahan, cukup kita klik kotak hijau ini, ajukan perubahan data. Kemudian, apabila nama ada yang salah atau kurang benar, bisa dimasukkan untuk perubahannya sesuai dengan KTP atau KK. Kemudian jenis kelamin bisa diisikan dan seterusnya. Lalu untuk file dokumen, mohon diperhatikan sebelah kiri, dokumen wajib upload adalah KTP dan kartu keluarga. Dokumennya KTP atas nama siapa, gitu. Dan keterangannya bisa diisikan sama dengan yang atas. Kemudian untuk jenis dokumen bisa diketik KTP, kalau KTP, kalau KK dipilih kartu keluarga. Kemudian tautan dokumen ini adalah opsional apabila Ibu atau Bapak memiliki dokumen yang sudah tersimpan dalam contohnya Google Drive, maka linknya bisa disertakan di tautan dokumen, asalkan untuk jenis data open ya, atau terbuka, atau bisa diakses oleh siapapun. Kemudian untuk data yang lain, saya rasa sama ya. Jadi melalui pengeditannya melalui kotak hijau seperti ini. Untuk alamat dan kontak, ini apabila ingin melakukan perubahan data ada diajukan perubahan data dan alamat. Mohon untuk disiapkan data-data dokumen pendukungnya bisa berupa KTP, KK, bisa SKCPNS, SKPNS, atau data dokumen yang lain. Dalam bentuk PDF. Untuk ukurannya maksimal total sini 5 MB ya, atau megabyte. Terus berikutnya data jabatan fungsional. Mohon diperhatikan untuk jabatan apabila sudah lengkap di sini, dirasa sudah lengkap, kita tinggal menyesuaikan dengan dokumen yang ada. Kalau lektor 200 kita cek di SK jabatan lektor 200 apakah nomor SK-nya sama, kemudian terhitung mulai tanggal. Nah ini ya, mohon diperhatikan di sini terhitung mulai tanggal, mohon diisikan sesuai berita acara atau SPP, surat perintah pelantikan. Karena di Kementerian SDM atau secara Kementerian SDM TMT dihitung sejak tanggal pelantikan, lain dengan yang dari Kementerian Kemdikbud ya. Setelah terhitung mulai tanggal ini disesuaikan, maka dokumen yang diupload diantaranya adalah SK jabatan dan berita acara pelantikan atau SPP atau surat perintah pelantikan. Kemudian kita tengok yang poin 2, di sini asisten ahli 100 dicek dengan nomor dokumen SK 4335 sekian ini, apakah ini untuk SK jabatan asisten ahli 100 atau 150. Berarti kalau 150 berarti asisten ahli ini masih belum benar ya, belum sesuai, maka harus disesuaikan, dipilih pilihannya pada asisten ahli yang 150. Sekedar informasi, asisten ahli 100 sekarang sudah tidak berlaku ya, karena untuk asisten ahli 100 itu adalah ijazah S1, sementara sejak tahun 2014 fungsional dosen minimal adalah S2. Untuk perubahannya ada di sebelah kanan, ajukan perubahan data di sini. Kita coba klik. Nah, ini muncul asisten ahli 100. Sementara setelah dicek ternyata adalah asisten ahli 150, maka dipilih asisten ahli 150. Nomor SK sama, bisa kita kopikan dari sebelah samping
kiri nggih. Kemudian mohon diperhatikan untuk TMT-nya dilihat di berita acara pelantikan atau di surat perintah pelantikan. Kemudian kelebihan pengajaran mohon dinolkan semua. Dinolkan semua, termasuk penelitian. Termasuk penelitian dinolkan semua. Karena meskipun kelebihan penelitian itu bisa diakui dengan catatan dengan aturan yang berlaku ya, itu nanti akan pengakuannya saat penilaian angka kredit. Tetapi sementara untuk DUPAK juga regulasi untuk konversinya juga belum jelas atau belum ada kejelasan. Mohon ditunggu ya, kita sama-sama menunggu arahnya kemana nanti. Tapi di sini dinolkan semua. Terhitung mulai tanggal mohon disesuaikan dengan berita acara. Baik, dokumen untuk yang diupload diklik, nanti dipilih SK jabatan sama berita acaranya. Nama dokumen mohon diberikan keterangan SK jabatan fungsional dosen plus atau dan berita acara pelantikan atau SPP surat perintah pelantikan. Kemudian diidentifikasi, diberi nama atas nama jenengan ya. Keterangan opsional bisa dikopi dari nama dokumen. Jenis dokumen nanti dipilih SK jabatan fungsional ya di sini. Tautan dokumen sama apabila memiliki dokumen atau tautan dokumen di contohnya di Google Drive maka bisa disertakan di sini. Baik. Kemudian untuk kepangkatan sama ya caranya. Dicek dulu terhitung mulai tanggal ini apakah sudah sesuai dengan berita acaranya, berita acara pelantikannya atau tidak. Kalau tidak sesuai bisa disesuaikan dengan langkah yang sama ya. Kemudian kami rasa cukup untuk perubahan data yang dibutuhkan untuk sementara saat ini ya. Masalah untuk pelaksanaan pendidikan nanti secara otomatis di sini pengajaran akan diimport dari feeder PDDikti. Untuk penelitian yang publikasi karya ini bisa ditarik dari data Sinta atau disinkronize. Sementara cukup ya. Semoga membantu apabila ada kekurangan atau mungkin informasi yang dibutuhkan bisa menghubungi kepegawaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.